Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Antoni Widiar. Kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang sebuah aplikasi yang sangat berguna bagi Bapak Ibu guru yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Aplikasi ini bisa digunakan untuk penilaian yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan menggunakan perangkat gadget apa saja. Mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Nama perangkat lunaknya atau aplikasinya ada ini, Spring Suite Quizmaker. Oke, ini tampilannya. Sebelumnya, iSpring Suite Quizmaker ini bisa Bapak Ibu dapatkan melalui website resminya iSpringindonesia.com, atau bila Bapak Ibu guru memerlukannya bisa mengkontak saya. Kemudian nanti bisa tinggalkan pesan di bawah video ini jika Bapak Ibu guru membutuhkan. Oke, kita mulai saja. Ini tampilan dari iSpring Suite. Ada kita semacam di sini ada course, quiz, interaction, simulation, dan screen case. Kemudian kita mulai saja dengan quiz, karena kali ini kita akan belajar membuat quiz atau penilaian atau ulangan. Kita pilih create quiz. Ya, ini tampilannya. Sekilas tampak seperti PowerPoint, karena memang dulunya iSpring Quizmaker ini memang terintegrasi dengan PowerPoint. Jadi tampilannya mirip-mirip dengan PowerPoint. Oke, kita mulai. Ini menu toolbar. Saya rasa Bapak Ibu guru tidak akan kesulitan menggunakan menu-menu ini. Kemudian di sebelah kiri sini ada dua tampilan, form view dan slide view. Nanti kita bisa gunakan satu persatu. Oke, kita mulai dulu dari form view. Kita mulai dari introduction dulu. Ya, di sini kita tulis selamat datang di penilaian harian PKN, misalnya pelajaran PKN. Kemudian di bawah sini kita rubah, klik tombol start quiz, untuk memulai. Oke, kemudian kita masukkan user info. Sini gunanya nanti kita menampung data peserta didik kita yang menggunakan aplikasi penilaian ini. Masukkan data diri. Oke, kemudian instruction slide, quiz instruction atau petunjuk penilaian. Ini kita rubah saja bahasa Indonesianya menjadi bahasa Indonesia. Sebelum memulai attempting, ya, sebelum mencoba, baca pertanyaan dengan cermat. Kemudian pilih jawaban yang benar. Kemudian klik tombol submit untuk mengirimkan jawaban. Kemudian yang ini gunakan
question list pada bagian sudut atas kiri untuk menuju soal yang lain. Oke, sudah 3. Ini intronya, pembukaan, kemudian pengenalan data diri, kemudian petunjuk penilaian. Kita lanjutkan selanjutnya ke question, memasukkan pertanyaan sini, question group 1 ya. Ini kalau mau dirubah boleh dirubah, misalnya masukkan di sini pertanyaan ya. Ini question, jenis-jenis pertanyaannya, tipe, pilihan ganda, multiple respon, true benar salah, jawaban singkat sampai dengan esai ada di sini. Kita pilih yang multiple choice dulu, pilihan ganda. Ya, di sini tempat kita menuliskan soal. Misalnya kita ketik di sini dasar negara Indonesia adalah, pilihan 1 misalnya Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian misalnya yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, satu lagi misalnya Indonesia Raya. Nah, untuk jawaban yang benar kita klik di radio button pilihannya. Ini menandakan bahwa jawaban itu yang jawaban yang benar. Untuk soal bisa juga soal yang bergambar, bisa ditambahkan gambar ya, kalau ada soal bergambar. Kemudian kalau ada soal yang berupa video bisa diinputkan dari sini. Kemudian soal yang berupa suara juga bisa dimasukkan melalui tombol ini. Misalnya untuk soal bahasa Inggris itu ada soal listening, bisa diinputkan melalui tombol ini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini feedback, timbal balik, respon. Kalau misalnya jawaban anak-anak benar, kita kasih jawaban benar. Kalau salah, kita tulis jawaban salah. Kemudian sini skor, next. Skor misalnya berapa, 10 ya, terserah dengan Bapak Ibu guru berapa untuk skor satu soal. Oke, sudah selesai satu soal. Sebelah kanan sini Anda lihat question type, grade ya, kemudian feedbacknya by result atau by choice, tapi saja by result scoring, kesempatan menjawab 1 kali atau 2 kali ya. Kemudian limit waktu untuk menjawab satu pertanyaan itu berapa menit mau dikasih, tapi kalau tidak mau diberikan ini jangan dicetak. Kemudian shuffle answer itu artinya mengacak jawaban ya, jawabannya diacak. Oke, misalnya kita tambah satu lagi questionnya yang multiple choice juga, tambah misalnya lagu kebangsaan Indonesia adalah, jadi jawabannya misalnya Garuda Pancasila yang maju tak gentar, kemudian Indonesia Raya, kemudian misalnya lagi di sini Hari Merdeka ya. Oke, jawaban yang benar kita pilih share.
ini sama seperti tadi. Sebenarnya ini bisa kita setting pada properties ini biar tidak berulang-ulang untuk menuliskan jawaban. Kemudian jawaban salah. Kemudian skor juga sama seperti tadi 10 dapat. Oke, sudah 2 soal. Sekarang kita lihat, kita preview gimana bentuk tampilannya. Ya, ini ya, ini kalau dia di desktop, di layar komputer, ini kalau tampilan di tablet, ini di smartphone ya. Plus oke, berikutnya rasanya kita lihat slide view-nya. Ini warnanya bukan putih, hanya warna layar putih backgroundnya. Jadi kita bisa rubah ke slide view, kemudian klik design. Ini kalau ada template, nah memilih template atau pilihan ya, untuk tampilannya, atau kalau mau menggunakan warna format background, kalau misalnya mau meletak di backgroundnya pakai gambar, silahkan, misalnya ya seperti itu ya. Oke, saya rasa saya akan menggunakan tema saja. Oke, kalau sudah, kita pilih apply to all. Artinya kalau apply to all, seluruh slide-nya menggunakan tema gambar yang sama. Preview. Oke, sudah berubah. Selanjutnya yang paling penting, kita kembali lagi ke home, kemudian properties. Nah, disinilah pengaturan yang paling penting untuk penggunaan quiz maker iSpring ini. Yang pertama, email properties, quiz title. Misalnya kita di sini tulis penilaian harian 1 PKN. Ukurannya misalnya sama yang 16:9. Oke, ini tidak usah. Kemudian quiz score itu by passing score, pakai poin. Kemudian ini KKM-nya berapa ya. Nah, ini maksud saya yang tadi tidak perlu kita mengatur ulang ya. Jawaban benar, jawaban salah tadi. Question list, ini pilih saja di pertanyaan, random selection boleh kalau mau random atau tidak. Ini yang paling penting, reporting, kemana jawaban peserta didik yang mereka kerjakan itu akan dikirim. Nah, ini kepada, tentu saja kepada pengajar, Bapak Ibu Guru. Tujuannya adalah dikirim ke email Bapak Ibu Guru. Jadi masukkan email di sini. Kapan dia mengirim? Apakah siswa apakah peserta didik yang gagal saja atau yang tuntas? Ya, sebaiknya PSS tuntas atau tidak tuntas semuanya terkirim. Oke, ini kita kasih judul emailnya nanti apa? Misalnya penilaian harian 1 PKN. Ini quiz result, kita ganti bahasa Indonesia menjadi hasil penilaian sedangkan yang di bawah ini adalah komen di atas emailnya nanti. Kalau mau dirubah ke bahasa Indonesia, kira-kira artinya ini adalah email otomatis yang terkirim dari apa namanya, aplikasi secara langsung, karena peserta didik mengerjakan soal yang kita buat melalui aplikasi iSpring Quiz Maker. Oke, saya rasa cukup itu. Save.
Angka yang terakhir itu adalah, oke, kita preview satu kali lagi bentuk tampilannya begini. Oke, ya, next, ya, terus terakhir kita publish. Oke, penilaian ini kasih nama, kemudian tempat menyimpannya tadi pastikan supaya tidak susah mencarinya nanti. Ya, saya masukkan di sini. Saya kasih nama penilaian harian 1 PKN. Sorry, kita pilih dulu ya, pilih lokasinya. Saya pilih lokasi foldernya tadi di sini. Oke, ya, klik publish. Oke, sudah selesai. Ya, jadi ini tinggal kita bagikan dengan peserta didik kita. Bagaimana cara membagikannya ke peserta didik kita? Ikut caranya, kita klik ya, Spring. Ya, ini hasilnya tadi, penilaian harian ini, publish. Nah, ya, ini kita buat dulu menjadi sebuah aplikasi yang bisa dipasang di smartphone atau juga di komputer. Jadi kalau di komputer yang ini tinggal dijalankan saja, index, ya, otomatis dia jalan ya. Tapi kalau mau kita bagikan dengan peserta didik kita yang menggunakan, sebagian besar menggunakan smartphone, maka kita harus rubah formatnya menjadi aplikasi, sama seperti dengan kita merubah mengambil aplikasi di Play Store, tapi ini kita yang membagikan. Ini ya, website to aplikasi builder. Kita pilih local HTML website, kemudian outputnya, kita outputnya pilih foldernya mau di mana, hasilnya kita pilih ke tempat saya tadi ya. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan foldernya masing-masing. Kemudian direktori lokal, ini kita pilih lokasi kita tempat menyimpan aplikasi yang sudah kita simpan tadi, yang mau kita rubah menjadi aplikasi sehingga bisa dijalankan di smartphone. Ini kemudian oke. Ini icon bisa kalau mau dirubah, tapi dengan ukuran yang sangat kecil ya. Kemudian kita klik generate APK. Rupanya di sini judulnya, nama aplikasinya apa, penilaian harian 1 PKN. Kemudian kita klik generate, klik OK. Oke, selesai, finish. Sekarang kita tutup, kita buka folder kita tadi. Nah, ini yang APK. Yang APK inilah yang kita kopikan ke smartphone masing-masing. Jadi kalau anak-anak yang ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan dibagikan
misalnya melalui WA atau Telegram atau email, terserah. Yang penting APK ini terdistribusikan kepada peserta didik, sehingga nanti dia dikopikan ke smartphone masing-masing. Kemudian di smartphone itu tinggal klik saja APK seperti kita menginstal pada Play Store. Oke, demikian cara penggunaan Spring Quiz Maker. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kurang-kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-share dengan kawan-kawan yang lain. Bisa juga tekan like, kemudian di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video tutorial yang lain.